Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Pasca banjir bandang yang menerjang Kabupaten Pidijaya Aceh, warga terpaksa harus membersihkan rumah mereka. Ini secara mandiri. Lumpur dan juga timbunan tanah memasuki rumah warga ini dibersihkan dengan menggunakan alat seadanya. Warga hingga saat ini masih terendam tanah dan juga material lumpur akibat banjir bandang yang melanda Provinsi Aceh. Salah satunya di tempat kami mengabarkan saat ini yakni di Desa Berawang, Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya. Kami akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat lebih dekat bagaimana kondisi salah satu rumah warga yang saat ini masih terendam lumpur dan juga tanah. Di tempat kami mengabarkan saat ini kurang lebih tanah yang masih menumpuk ada setinggi sekitar 120 cm yang warga hingga saat ini masih bingung bagaimana cara membersihkannya. Karena hingga saat ini belum ada satupun alat berat yang diberikan oleh pemerintah untuk bisa membantu mereka membersihkan pemukimannya. Kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat ke dalam bagaimana proses pembersihan yang dilakukan oleh warga secara manual menggunakan alat seadanya, hanya menggunakan skop, cangkul, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat pemirsa bagaimana warga saat ini sedang membersihkan pemukimannya dengan menggunakan alat seadanya seperti cangkul, skop, dan lain sebagainya. Ini membutuhkan waktu berbulan-bulan atau mungkin sampai 1 tahun karena ini sangat-sangat sulit pemirsa. Anda bisa bayangkan bagaimana cara membersihkan ini semua dengan alat seadanya. Kenal dulu siapa? Saya Riza. Oke Bang Reza, ini rumah Abang sudah berapa lama Bang membersihkan ini semua? Karena ini kita lihat masih sangat-sangat tinggi lumpurnya. Kalau bersihin rumah udah 20 hari lebih lah. 20 hari lebih. Pada awalnya ketinggian tanah dan juga air ini semana Bang, boleh kasih tahu Bang? Kalau air segini, tanahnya segini. Oh gitu, itu kurang lebih berapa senti Bang? Ada 2 meter? Semeter setengah ada, kalau lumpurnya. Pemirsa, Anda bisa saksikan sendiri bagaimana proses pembersihan yang dilakukan oleh warga. Karena memang sangat-sangat mustahil untuk membersihkan ini semua dengan alat seadanya seperti cangkul, dan skop dan lain sebagainya. Memang warga berharap agar pemerintah bisa memberikan bantuan berupa alat berat untuk bisa membersihkan kediaman mereka. Dari Kabupaten Pidijaya, Faisal Renali, Junaidi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, lumpur tebal ini masih berada di rumah warga. Mereka pun juga tidak tahu bagaimana kemudian ini membersihkan lumpur-lumpur tersebut, terutama juga kayu ya yang kemudian berada di sekitaran rumah mereka. Saya akan langsung tanyakan ke Pak Abdul. Pak Abdul, ini seperti apa ya penanganan yang bisa setidaknya diharapkan oleh masyarakat di sana yang terdampak? Mereka tidak tahu harus melanjutkan hidup di rumah itu lagi atau tidak gitu ya, karena lumpur masih tebal, kayu pun di mana-mana, nggak tahu mulainya dari mana. Seperti apa Pak Abdul? Ya, untuk pembersihan saat ini kita sudah meminta tambahan personil dan alat berat ke TNI, dan Presiden sendiri sudah menyampaikan ada 1.000 alat berat yang sedang dikirimkan. Nanti Pak Abdul? saja ini. Ya. Baik, kami akan coba perbaiki sambungan komunikasi kami terlebih dahulu pemirsa dengan Pak Abdul dari juru bicara BNPB begitu ya. Saya ke Bang Iqbal. Bang Iqbal melanjutkan pertanyaan yang tadi sempat terputus begitu ya. Saat ini kan banyak warga dan juga influencer yang turun untuk ingin membantu mereka yang terdampak. Apa penanganan psikologis paling sederhana yang setidaknya bisa dilakukan? Ya, yang pertama adalah bagaimana kita mendengarkan. Ini penting ya. Mendengarkan ya, jangan menceramahi dulu ya. Karena mereka sedang perlu mengapresiasikan semua kegundahannya, kekecewaannya mungkin. Yang kedua adalah menghubungkan, ini penting, connected ya, menghubungkan mereka dengan keluarganya kalau masih terpisah. Sampai sekarang ada yang masih mencari anaknya, masih mencari istrinya. Ini perlu orang-orang yang tugasnya memang menghubungkan. Bahkan telepon tadi ya, mereka nggak punya akses internet ya. Dan yang ketiga adalah membawa mereka ke tempat yang aman. Aman ini artinya bukan hanya dikasih makan ya, tapi juga yang layak buat mereka berteduh sampai mereka mendapatkan rumah sementara tadi. Jadi saya melihat Mbak Tiara, yang menarik dari temuan saya berkunjung ke salah satu rumah sakit di Langsa, RSUD Langsa yang 80% alatnya itu berdampak ya. Itu rata-rata penyakit yang dialami oleh para penyintas ini adalah justru yang berhubungan psikosomatis. Asam lambung naik ya,
tekanan darah tinggi, ya, kepala pusing, ya. Itu juga setahu saya itu adalah gangguan-gangguan fisik yang berakibat dari gangguan psikologis. Jadi kecemasan yang tinggi itu berdampak kepada tekanan darah tinggi, berdampak juga kepada asam lambung, stres dan lain-lain. Jadi mereka sudah mulai saya lihat menghadapi masalah psikologis, bahkan sudah ada saya lihat depresi ringan ya, baru kita ngomong dikit nangis terus. Ya, itu berbahaya. Nanti kalau mereka tidak kuat, kalau dibiarkan bisa berdampak kepada gangguan kejiwaan atau masalah kesehatan mental. Jadi saya melihat dukungan psikologi ini perlu banget. Ya, karena ini manusia, dia tidak cukup hanya dengan makan. Tapi dia perlu didengarkan, dia perlu diperhatikan, dia perlu mendapatkan dukungan, motivasi, diberi semangat, dimanusiakan. Ya, ini penting, dimanusiakan penting. Jangan hanya disuruh baris kasih makan. Baris makan, bukan, ini manusia. Untuk itu penting diberdayakan. Nah, makanya nanti kalau mereka sudah mulai hidup bisa bekerja, membantu, membersihkan rumah warga, jalanan, mereka yang ibu-ibu mungkin diperbantukan di dapur ya supaya mereka berdaya, ya, bangkit dan berdaya. Ini penting. Jangan jadikan mereka hanya objek saja. Oke, baik. Kami kembali terhubung dengan Pak Abdul mungkin ya, kalau sudah bisa kembali berkomunikasi, Pak Abdul. Baik. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak Abdul. Baik, silakan dilanjutkan. Pengerahan alat berat untuk membersihkan lumpur dan juga kayu-kayu di rumah warga, ini seperti apa? Iya, tentu saja kami berpikirnya satu kawasan ya. Artinya tidak seperti tadi permintaan satu alat berat, satu rumah, tidak seperti itu. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kawasan Aceh Tamiang ini secara umum bisa secara cepat dengan mekanisme yang lebih efektif. Nah, untuk itu dukungnya di bidang seni ya, artinya di bidang lingkungan, di bidang bangunan. Dan ini untuk Aceh Tamiang itu sudah kita datangkan dan saya rasa itu kemarin sudah sampai di Aceh Tamiang 1 batalion zeni tempur dan 1 batalion teritorial pembangunan. Nah, ini kita harapkan secara sistematis dengan menggunakan alat perangkat yang juga langsung dibawa masing-masing batalion ini bisa membantu percepatan pembersihan satu kawasan Aceh Tamiang secara sistematis. Dan kita harapkan tidak hanya di kawasan-kawasan utama pusat kota, tapi juga nanti setelah kawasan-kawasan utama tentu saja dibersihkan, ini akan masuk ke lingkungan-lingkungan pemukiman yang kita harapkan kalau misalkan TNI dengan mungkin untuk bisa lebih optimal, apakah 18 jam sehari dan seterusnya, supaya upaya pembersihannya bisa lebih optimal. Baik, saya ke Bang Iqbal. Bang Iqbal, 3 pekan sudah berlalu begitu ya, apa yang biasanya muncul di pikiran para pengungsi secara psikologis untuk tinggal secara terus-menerus di pengungsian begitu ya, termasuk juga anak-anak ini juga menjadi concern. Penanganan apa yang harusnya secara langsung dilakukan oleh pemerintah baik hari ini maupun juga ke depannya, karena tentunya tidak mudah untuk menangani di hari itu langsung ya? Ya, saya kira yang sangat saya perhatikan adalah tentang kesehatan fisik dan mental. Ya. Saya kira dengan banyaknya kotoran, sampah ya, dari sungai yang masuk ke jalanan, ke rumah-rumah, itu tentu saja tidak sehat. Makanya sudah mulai banyak beberapa pengungsi yang mulai mengalami penyakit, mulai dari penyakit kulit, mungkin termasuk juga gangguan-gangguan masalah kesehatan fisik lainnya. Jadi saya melihat ini perlu segera diterjunkan para petugas kesehatan ya. Makanya saya sangat mengapresiasi sebenarnya teman-teman dari TNI Polri yang bertugas, karena nggak mudah juga. Mereka juga harus menyesuaikan diri, mereka juga beresiko. Jadi ini penting kita saling support di dalam situasi bencana ini, kita saling bersinergi, saling mendoakan, saling menguatkan. Dan yang terpenting adalah antara relawan, influencer, dan pemerintah harus bersatu. Harus kompak untuk bisa agar para masyarakat yang lain juga bisa mental juga sehat juga. Karena kalau melihat elitnya saling tidak akur, itu juga berdampak kesehatan mental masyarakat. Masyarakat jadi gregetan gitu ya. Ini penting. Baik, kesehatan fisik diperhatikan, kesehatan mental juga membutuhkan penanganan lebih lanjut ya. Betul. Untuk terus dijaga kesehatannya. Baik, terima kasih Bang Iqbal atas seluruh penjelasan dan juga insight yang diberikan, dan juga Pak Abdul yang telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya Bapak-bapak.